Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Al-Azmiriawan. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai notasi algoritma dan tipe data. Yang pertama, notasi algoritma. Apa itu notasi algoritma? Notasi algoritma merupakan cara atau bentuk menuliskan sebuah algoritma. Notasi algoritma tidak dituliskan dalam bahasa pemrograman, namun dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Algoritma dapat direpresentasikan dalam 3 notasi, yaitu deskriptif, pseudocode, dan diagram alir atau flowchart. Yang pertama, deskriptif. Notasi algoritma deskriptif merupakan representasi dengan menyajikan urutan instruksi dalam bentuk narasi kalimat. Kalimat yang ditulis menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Representasi algoritma ini cocok untuk penulisan algoritma yang sederhana dan cenderung tidak efektif apabila digunakan untuk menuliskan algoritma yang kompleks. Berikut contoh deskriptif. Algoritma luas lingkaran. Menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Algoritma menerima masukan jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu mencetak luasnya ke piranti atau keluaran. Deklarasinya, jari-jari sama dengan real, tipe data bilangan pecahan, luas sama dengan real, tipe data bilangan pecahan, dan PHE sama dengan 3,14. Deskripsinya, yang pertama baca jari, yang kedua hitung luas, masukkan rumus luas lingkaran, yang ketiga tampilkan luas ke layar, yang keempat selesai. Yang kedua ada pseudocode. Pseudocode bukanlah suatu bahasa pemrograman sehingga tidak dapat langsung dikompilasi sebagai program yang dikerjakan oleh komputer atau mesin. Pseudocode biasanya menggunakan sintaks sederhana, biasanya dalam bahasa Inggris. Tujuannya untuk merancang kode sebuah program sebelum dituliskan dengan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, pseudocode bisa dipahami manusia namun tidak dengan dipahami komputer. Agar notasi pseudocode bisa dimengerti komputer, harus diterjemahkan ke sintaks bahasa pemrograman tertentu. Tujuan memakai pseudocode agar dapat membuat algoritma dengan rancangan struktur program yang efisien sebelum dituliskan ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama bagian judul. Pseudocode harus memiliki judul yang menyatakan nama algoritma dan penjelasan tentang algoritma tersebut. Yang kedua bagian deklarasi. Bagian ini untuk mengenalkan nama-nama variabel atau konstanta serta fungsi yang akan digunakan. Yang ketiga bagian deskripsi. Bagian ini berisi struktur inti dari algoritma berupa langkah-langkah yang dituliskan secara berurutan. Kata kunci seperti if, then, else, while, do, for, repeat sering digunakan pada bagian ini. Tujuannya untuk menunjuk konstruk algoritma yang digunakan. Berikut contoh pseudocode. Ada 3 bagian: judul, deklarasi, deskripsi. Judulnya kelulusan, deklarasinya nama, keterangan sama dengan string, nilai sama dengan integer. Deskripsinya read, nama nilai, lalu if nilai lebih besar sama dengan 60 maka keterangannya lulus. Jika di bawah 60 maka keterangannya tidak lulus. Dan write nama keterangan. Yang kedua ada flowchart. Flowchart adalah diagram yang menunjukkan proses, terdiri dari simbol-simbol yang mewakili langkah, keputusan, masukan, dan keluaran. Simbol flowchart biasanya menggunakan standar sesuai ANSI, ANSI, dan ISO. Flowchart juga memiliki 4 fungsi, yaitu membangun pemahaman umum tentang keseluruhan proses. Fungsi ini paling besar saat membuat bagan. Yang kedua mengembangkan proses berpikir. Lalu yang ketiga meningkatkan proses. Yang keempat standarisasi proses. Berikut ini ada simbol flowchart. Ada flow, on page reference, off page reference, terminator, process, decision, input output, manual operation, dokumen,
predefined process, display, dan preparation. Berikut ini contoh flowchartnya seperti ini. Di sini ada mulai, lalu ada input, masukkan bilangan bulat, ada proses, bilangan dibagi dua dengan operasi sisa bagi, lalu decision. Di sini ada pecahan jika ya masuk ke genap dan jika tidak masuk ke ganjil, lalu selesai. Lalu kita masuk ke tipe data. Apa itu tipe data? Tipe data adalah klasifikasi value suatu variabel yang membantu operasi komputer untuk mengenali nilai data tanpa menghasilkan output error. Tipe data memudahkan program dalam mendeteksi berbagai jenis informasi. Ini juga termasuk memastikan sistem operasional dapat berjalan dan meminimalkan kesalahan atau error. Pada dasarnya, komputer hanya memahami bahasa biner, yaitu 1 dan 0, agar komputer melakukan operasi yang lebih kompleks. Perlu adanya tipe data yang bisa dipahami, bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Dalam sistem pemrograman dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis. Ini bertujuan agar dapat ditafsirkan, disusun, dan digunakan dalam software. Yang berikut fungsi tipe data. Tipe data berfungsi agar bahasa pemrograman mengetahui instruksi terhadap data yang akan diolah. Sebagai contoh, ketika menggunakan bahasa pemrograman, analis memerlukan tipe data yang kompatibel sesuai dengan tipe function. Artinya, jika tipe data tidak cocok dengan function, bahasa pemrograman tidak akan bisa memprosesnya. Contoh lainnya, karena tidak mengetahui tipe data, analis meletakkan angka di tipe data yang seharusnya digunakan untuk kata atau kalimat. Alhasil, bahasa pemrograman tidak mampu mengenali instruksi tersebut dan menampilkan hasil error. Lalu, macam-macam tipe data. Yang pertama ada integer. Integer atau bilangan bulat adalah tipe data primitif yang digunakan untuk angka tanpa pecahan. Artinya tipe data ini tidak memiliki pecahan desimal. Bilangan bulat bisa berupa negatif atau positif. Contohnya seperti ini: 46, 2, 202, 9857, 67. Lalu ada floating atau point. Floating point adalah tipe data numerik yang menyatakan angka dengan nominal pecahan. Contohnya 98,5, 0,078, 9,35. Lalu ada karakter. Karakter adalah tipe data yang digunakan untuk menyatakan suatu angka, huruf, atau special karakter. Contohnya seperti persen, 5, Q, F. Terus ada string. String adalah tipe data yang menyatakan rangkaian karakter, angka, atau simbol dan selalu diperlukan sebagai teks. Karena itu, meski dalam keadaan berbentuk numerik sekalipun, tipe data string tidak bisa dipakai untuk operasi perhitungan matematis. Contohnya yaitu Hello John Mayer, 087912345609, Lore Ipsum, Delorsit Ahmed, seperti itulah. Lalu ada Boolean. Boolean adalah tipe data yang menyatakan true atau false. Contohnya di Python, tipe data Boolean punya memiliki nilai numerik 1 untuk benar atau 0 untuk salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.